Cerita akan Mangripan bawakan kali ini adalah cerita baru yang berjudul Dendam Arwah Bayi yang Digugurkan, yang mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Nan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Sebenarnya di desaku banyak sekali, bahkan pernah terjadi kejadian yang aneh berkali-kali di desa ini. Sampai satu kejadian menggembarkan seluruh kampung. Tetanggaku, sebut saja namanya Sakri, yang berperan sebagai suami, dan juga almarhumah Binti yang berperan sebagai seorang istri, dan juga Fadil sebagai anak pertama, dan juga Diki sebagai adiknya. Awal mulanya Binti ini belum menikah, namun dia sudah mengandung si Fadil. Kandungannya belum begitu besar, sehingga warga tidak merasakan curiga. Entah bagaimana Binti itu bisa mengandung, tak perlu saya ceritakan. Yang jelas Sakri itu adalah ayah dari bayi tersebut. Awalnya Binti tidak mengetahui bahwa dirinya sedang hamil, hingga suatu saat Binti ini kepingin sekali memakan buah mangga muda yang masih ranum. Lalu Binti pun pergi ke penjual buah untuk mencarinya dan menggunakan motor, dan akhirnya di jalan pun dia bertemu dengan Sakri, ayah dari bayi yang dikandungnya. "Mau kemana? Aku antar ya." "Ke tukang buah beli mangga, Mas. Gak usah, saya bawa motor sendiri kok," jawab Binti kepada kekasihnya tersebut. Namun kekasihnya mengikutinya dari belakang sampai Binti sampai di tempat yang dituju. "Bu, mangganya berapa?" 15.000 per kilo, Mbak," sahut penjual. "Bungkusin ya, Bu." Binti lalu mengeluarkan uang dari dompetnya. Namun ketika hendak membayar, Sakri lebih dulu memberikan uang 20 ribuan kepada penjual mangga tersebut. "Ini, Bu, kembaliannya ambil aja," ujar Sakri. "Makasih ya, Mas, semoga rumah tangga kalian bahagia," sahut si penjual tersebut. Padahal kedua kekasih tadi belum menikah. Mereka lalu tersenyum malu-malu di jalan sambil bercakap-cakap. Sepeda motor keduanya pun diarahkan berdampingan seperti jalan ini hanya milik mereka berdua. "Kamu beli mangga buat siapa?" tanya Sukri. "Buat aku sendiri, Mas. Tiba-tiba pengen makan mangga," balas Binti dengan menjulurkan lidahnya seperti tak sabar ingin segera memakan mangga itu. Lalu Sakri pun curiga, apa mungkin kekasihnya itu hamil. Sakri pun mengajaknya untuk ke apotek membeli alat tes kehamilan. "Nih, sekarang ikut aku sebentar ya," ajak Sakri sembari memberikan alat tes pack yang baru saja dibelinya. "Kemana? Buat apa alat ini?" tanya Binti kebingungan. "Udah nurut aja," kata Sakri sambil menyuruh kekasihnya untuk segera menaiki motornya. Sakri pun mengajak kekasihnya itu menuju ke rumahnya. "Kamu ke kamar mandi dulu ya, bawa alat tes ini sekalian," kata Sakri. Binti pun hanya mengangguk menurutinya. Dan singkatnya setelah dari kamar mandi, Binti pun menjadi pucat lalu menyerahkan alat tes pack tersebut kepada si Sakri. "Kamu hamil?" tanya Sakri terkejut. Binti pun cuma mengangguk dan meneteskan air mata dari kelopak matanya. "Mas, kapan kamu mau nikahi aku?" ucap Binti kepada si Sakri. "Aku sih siap-siap saja, tapi apa orang tuamu mau menerimaku karena aku ini kan orang miskin?" kata Sakri. "Bukankah dari awal mereka sudah menentang hubungan kita?" ujarnya lagi. "Lalu aku harus apa, Mas?" tanya Binti sambil mengusap air mata di pipinya. "Ada satu jalan yang membuat kita berdua aman, namun ini sangat beresiko," sahut Sakri kemudian. "Apa itu, Mas?" "Bayi itu harus kita gugurkan," Sakri berucap sambil melirik perut kekasihnya. "Apa katamu, Mas? Ini anakmu, anak kandungmu. Apa kamu mau menanggung dosa yang begitu besar karena telah menggugurkan bayi yang tidak berdosa?" jelas Binti kepada Sakri. "Lantas aku harus apa? Apa kamu mau menjadi gunjingan orang kampung jika perutmu itu semakin membuncit?" ucap Sakri membentak. Binti pun hanya terdiam dan terus menangis sambil memegangi perutnya. "Ayo kita ke sana sebelum semuanya terlambat," ajak Sakri padanya. Binti pun kemudian pasrah mengikuti apa kemauan kekasihnya. Sakri pun kemudian mengajak Binti ke dukun urut untuk menggugurkan kandungannya. "Kulo nuwun, Mak. Mak, kulo nuwun,"
Sakri menggedor pintu rumah dukun tersebut. Dukun itu sangat mahir mengurut orang melahirkan, apalagi hanya sekedar untuk menggugurkan kandungan. Sudah banyak sekali pasiennya yang telah menggugurkan bayinya di sana. Namun ya begitulah, tempatnya agak jauh dari kampung halamanku. Aku tak perlu menyebutkan namanya. Panggil saja dia Mak. Ada tamu toh. Mari silakan masuk. Dukun itu pun keluar membukakan pintu dan menyuruh pasangan itu untuk masuk. Ada apa kemari? Apa yang bisa Mak bantu? Ini Mak, ini apa Le? Yang jelas kalau ngomong. Mak, saya mau menggugurkan kandungan ini, ucap Sukri sambil mengelus perut kekasihnya. Oh alah, itu toh. Ya sudah sini Nak, taruh dulu. Tak lihat dulu berapa usia kandunganmu. Dukun itu pun mengajak Binti untuk berbaring di ranjang. Sudah 2 bulan ya. Ini sudah lumayan besar dan mungkin bayi ini cowok, kata dukun itu. Apakah kamu yakin mau digugurkan? Tanyanya lagi yang sekarang memperjelas, menambah keadaan Sakri semakin bingung. Iya Mak, sahut Sukri yang sebenarnya masih ragu-ragu. Lalu Mak itu pun mengurut Binti dengan perlahan. Semakin lama semakin ditekan isi perut itu ke bawah. Dan sontak saja, Binti pun berteriak kesakitan. Sementara Sakri yang saat itu di sampingnya, dia langsung menuju ke depan karena tidak kuat melihatnya. Sebenarnya Sakri ingin mempertahankan bayinya itu, namun keadaanlah yang memaksanya untuk menggugurkannya. Tahan Duk, sebentar lagi akan keluar, kata dukun itu menenangkan. Sampai pada akhirnya, Binti pun menjerit panjang disertai mengejan seperti orang yang akan mengeluarkan sesuatu. Dan kemudian seonggok daging pun keluar dari dalam rahimnya. Dan itulah bayi yang tidak berdosa yang telah dikeluarkan secara paksa. Setelahnya Sakri pun kemudian masuk melongo melihat seonggok daging yang berada di kedua tangan Mak Urut itu dengan banyak darah yang ada di tangannya. Daging yang belum menjadi janin, mata yang belum tercipta, dan juga kaki dan tangan yang masih belum utuh. Sakri mengamatinya begitu detail dan tiba-tiba menitikkan air mata seperti air mata penyesalan. Namun semua itu hanyalah sia-sia karena nasi sudah menjadi bubur. Sementara Binti yang tidak sadarkan diri, dia pun lalu dibangunkan oleh Sakri. Mak Urut kemudian membungkus seonggok daging itu dengan kain putih lalu memberikannya kepada kedua pasangan itu. Kuburlah ini adalah darah dagingmu. Kubur dia dengan layaknya seorang manusia yang telah meninggal. Nggih Mak, terima kasih banyak, ucap Sakri sembari memberikan upahnya kepada Mak Urut. Hati-hati di jalan dan jangan lupa dengan pesannya, tutur Mak Urut. Lalu setelahnya pasangan itu pun pergi dan Sakri pun mengantar kekasihnya untuk pulang. Selama di perjalanan, Binti merasa ketakutan. Dia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh anaknya sendiri. Lalu dia tidak sengaja menjatuhkan seonggok daging yang digendongnya tersebut ke pinggiran jalanan yang mereka lalui. Lalu daging itu pun masuk ke dalam selokan. Binti yang kala itu takut, dia tidak berani bilang ke Sakri. Dia takut akan dimarahi. Dan singkat waktu, sesampainya mereka di depan gang karena Sakri menurunkannya di situ. Dia tidak berani menurunkannya di depan rumah, takut kalau orang tua Binti itu tahu. Ingat, kubur dia baik-baik, pesan Sakri kepada kekasihnya. Binti pun kemudian mengangguk, namun di hatinya merasa cemas. Lalu dia pun masuk ke dalam rumah membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya dengan yang bersih. Kemudian beberapa saat setelahnya, Binti pun kemudian kepikiran oleh mayat bayinya yang tadi jatuh. Lalu dia pun kemudian mengeluarkan sepedanya dan mencarinya di mana tempat dia tadi menjatuhkan darah dagingnya barusan. Dia menyusuri sekitar tepian jalanan sampai tangannya itu diobok-obok ke dalam selokan. Namun nahasnya seonggok daging itu tidak ditemukan. Binti pun kemudian berjalan pulang sambil menuntun motornya dengan menangis pelan. Mengapa tadi aku tak langsung ambil saja? Maafkan ibu dan ayahmu Nak, yang telah berdosa karena membunuhmu. Dan di sepanjang perjalanan, dia pun berbicara sendiri sambil menyesali semua perbuatannya. Singkat cerita,
2 tahun pun berlalu sampai akhirnya Sakri pun memberanikan dirinya untuk melamar kekasihnya tersebut. Namun anehnya orang tua si perempuan yang dulunya menentang hubungan mereka kini mendadak berubah menjadi setuju. Entah ajian apa yang digunakan oleh Sakri untuk meluluhkan hati kedua orang tua kekasihnya tersebut. Dan tak lama mereka pun mencari tanggal yang pas selalu menikah. Pernikahan mereka terlihat sangat bahagia hingga suatu hari Binti pun mengandung kembali, yaitu seorang anak laki-laki yang ganteng dan dia diberi nama Muhammad Fadil Al-Farisi. Itulah Fadil, anak dari pasangan Sakri dan juga almarhumah Binti. Dan seiring berjalannya waktu, Fadil tumbuh menjadi seorang anak yang penurut, soleh juga berbakti kepada orang tua. Dia suka menolong warga yang ada di kampungnya. Kadang membantu membawakan belanjaan, kadang membantu memberi makan kambing dan juga sapi yang ada di kandang. Kadang juga membantu warga membersihkan area perkebunan yang luas. Hingga sesuatu terjadi menimpanya dan merubah sikap juga semua perilakunya. Tepatnya siang itu dia pulang ke rumah. Dia haus dan juga kebetulan perutnya sedang lapar. Namun saat itu Bu Binti masih sakit, jadi dia agak kesiangan dan juga belum memasak, sedangkan bapaknya sudah pergi ke sawah. Saat membuka tudung saji, Fadil pun terkejut tak ada makanan di meja makan itu. "Bu, apa ini? Aku lapar tapi kenapa tidak ada sedikit pun makanan buatku?" ucap Fadil di dapur mencari ibunya sambil marah-marah. Padahal dulunya Fadil tidak seperti itu. "Sabar nak, ibumu sedang sakit, jadi bangunnya agak kesiangan. Ini ibu baru saja mau menanak nasi," jawabnya sambil melakukan pekerjaannya. Namun nasi tadi digulingkan Fadil dan jatuh berceceran di tanah. "Ah, dasar ibu tidak berguna, selalu saja mencari alasan," Fadil berkata melotot pada ibunya sehingga matanya itu hampir copot. "Astagfirullah nak, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu jadi begini?" Ibunya kaget melihat sikap anaknya yang berubah kasar. "Dasar cerewet, kalau tidak cepat-cepat kau masak akan kubunuh kau," ucapnya sambil mengancam dan memegang pisau di tangan kirinya. Lalu tiba-tiba bapaknya pun datang dan menampar Fadil begitu keras. "Sejak kapan orang tuamu mengajarkanmu tidak sopan kepada orang tua?" ujar bapaknya yang emosi ketika mengetahui Fadil yang membentak ibu kandungnya. "Siapa kau berani menamparku ah? Dasar lelaki tua tidak tahu diri." Fadil mendorong tubuh bapaknya hingga terjatuh. "Anak kurang ajar, sini kau." Lalu terjadilah perkelahian hebat antara bapak dan juga anaknya. "Sudah cukup, cukup. Tak enak bila dilihat oleh tetangga." Ibunya melerai perkelahian mereka. Lalu Fadil pun keluar sambil mendobrak pintu rumah. Astagfirullahaladzim. Ibu dan bapaknya pun hanya mengelus dada. "Mengapa sifatnya jadi seperti itu? Hurakan tak tahu sopan santun. Ibu harus selalu mengawasi setiap pergaulannya agar dia tidak salah memilih teman," ujar Sakri kepada istrinya. "Biasanya dia tidak begitu mas, namun entahlah, apa perlu kita panggilkan Ustadz? Siapa tahu ada yang menempel di badannya," saran Binti kepada si Sakri. "Terserah ibu ajalah, aku capek mau istirahat," Sukri menjawab dengan nada yang kesal karena ulah anaknya barusan. Singkat cerita, hari pun berganti minggu, minggu pun berganti bulan, namun tetap saja sifat anaknya itu masih seperti itu. Kasar, urak-urakan, awur-awuran, tak tahu tata krama dan dulunya suka menolong warga, kini dia menjadi pemalak. Setiap warga yang berjualan harus menyetorkan hasilnya padanya, lalu uangnya dibuatnya untuk judi dan mabuk-mabukan. Ibunya pun tak kuat melihat kelakuannya setiap hari, lalu dia memutuskan ke rumah seorang ustadz untuk mencari bantuan dan menyembuhkan Fadil anaknya tersebut. Binti dan Sakri pun berboncengan berjalan menuju desa seberang, dan konon di sana ada seorang ustadz yang mampu menyembuhkan segala penyakit dan pandai meruqyah orang. Namun si ustadz itu katanya tidak mau diberi upah karena dia melakukannya dengan ikhlas. Karena baginya menolong sesama adalah kewajiban setiap umat muslim. Berpuluh kilo jarak yang harus ditempuh oleh mereka berdua demi menyembuhkan anaknya. Dan akhirnya mereka berdua pun sampai di desa kecil yang bersebelahan dengan pondok pesantren. "Masuklah dulu bu, aku mau memarkirkan motor dulu,"
ujar suaminya. Lalu Binti pun kemudian masuk. Saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten ge? Ada seorang wanita cantik yang keluar menjawab salamnya dan menemuinya. Saya dari desa seberang, ingin meminta pertolongan. Apa Pak Ustadznya ada? Tanya Bu Binti kepada wanita cantik itu. Oh alah, iya. Silakan masuk dulu Bu. Saya istrinya. Perkenalkan, nama saya Hajar. Suami saya sedang mengajar ngaji. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Saya buatkan teh dulu, kata wanita itu lalu beranjak pergi ke dapur. Bagaimana Bu? Ketemu ustadznya? Tanya Sakri yang menyusul masuk ke dalam setelah memarkirkan motornya. Sebentar Mas, katanya masih ngajar ngaji. Wanita yang adalah istri ustadz itu lalu keluar dari dapur dan membawa teko juga gelas kecil yang berisi teh dan juga sepiring roti. Silakan Bu diminum sambil menunggu dulu, ujar Bu Hajar kepada keduanya, lalu pergi ke dalam. Saya tinggal sebentar ya Bu. Pak, saya mau melihat suami saya dulu sudah selesai apa belum mengajarnya. Oh iya Mbak, silakan, sahut Pak Sakri. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Pak Ustadz pun menemui mereka berdua. Sudah lama menunggu Pak, Bu, tanya Ustadz itu sambil tersenyum. Tidak Pak, santai aja, balas Sakri sambil agak cengengesan. Ada aja apa-apa datang ke sini, dan dari mana kiranya? Tanya Ustadz itu. Mau meminta pertolongan Pak, ini menyangkut anak kami dari desa seberang. Binti pun menjelaskan. Loh, lalu mana anaknya, kok gak ikut? Tanya Pak Ustadz yang celukan mencari keberadaan anak mereka berdua. Nah begini masalahnya Pak Ustadz. Keduanya pun kemudian menjelaskan secara rinci peristiwa dan juga kejadiannya. Pak Ustadz yang mendengar lalu diam sejenak sambil menutupkan matanya seperti ada sesuatu dengan Fadil. Besok saya akan ke rumah kalian, tinggalkan saja alamatnya di sini ya. Dek, Hajar, tolong ambilkan sehelai kertas dan pulpen ya, pinta Ustadz itu kepada istrinya. Tak lama kemudian istrinya pun keluar membawa secari kertas dan pulpen. Lalu Binti pun menuliskan alamat mereka di secari kertas putih itu dengan lengkap. Kemudian setelahnya mereka berdua pun berpamitan untuk pulang. Terima kasih banyak Pak Ustadz, saya tunggu kedatangannya, kata Sakri. Pak Ustadz pun lalu mengangguk sambil mengantarkan tamunya untuk keluar dari rumah. Dan singkat cerita, esoknya Pak Ustadz bersama rekannya pergi ke desa Sakri yang alamatnya dikantongi di saku bajunya. Di tengah perjalanan, Ustadz itu dihadang oleh 4 pemalak yang dipimpin oleh satu pria berwajah ganteng dan oriental. Ayo turun cepat, kata keempat pemalak itu. Keduanya pun lalu turun dari motor. Ada apa anak muda? Mengapa menghadang jalan kami? Kami sedang ada keperluan di desa seberang, kata Ustadz itu. Serahkan apa saja yang kau bawa atau nyawamu taruhannya, balas pemimpin perampok itu. Maaf, saya tidak punya apa-apa anak muda, ucap Ustadz itu lagi. Ayo geledah semua pakaiannya, jangan sampai terlewat. Pemimpin itu pun menyuruh anak buahnya memeriksa semua pakaian Ustadz itu dan juga rekannya. Kosong bos, jawab salah satu anak buahnya. Kan sudah saya bilang. Banyak bacot kau, sana pergi, sahut pimpinan mereka sambil mendorong Ustadz tersebut. Ustadz itu pun lalu pergi dan berkata dalam hati, seperti ada yang aneh dengan pemuda itu. Namun Ustadz itu tidak menyadari bahwa pemalak tadi adalah Fadil, anak dari Pak Sukri dan juga Bu Binti, yang tak lain adalah kedua orang yang kemarin datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Dan singkat waktu, mereka pun akhirnya sampai di rumah Sukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Ustadz, mari silakan masuk Pak, ajak Pak Sakri. Tumben, rumah kok sepi Pak, di mana semua orang? Tanya Ustadz itu. Istri saya sedang sakit Pak, anak saya biasalah, entah keluyuran kemana dia, sahut Sakri yang agak jengkel dengan anaknya. Apakah boleh saya menengok istri Bapak? Tanyanya lagi. Oh, dengan senang hati Pak Ustadz, monggo saya antar, balas Sakri sambil berdiri menunjukkan kamar istrinya. Bu,
Ada Pak Ustadz datang, kata Sakri kepada istrinya. Pak Ustadz, maaf Pak, saya tidak bisa menyambut kedatangannya. Entah mengapa badan saya menjadi lemah, seperti tidak bertenaga, jelas Bu Binti kepada Ustadz itu. Tidak apa-apa Bu, maaf ya Bu, saya izin untuk memijit pundaknya, kata Ustadz itu memohon izin. Oh, oke Pak Ustadz, silakan. Ustadz itu pun lalu memijit-mijit pelan pundak Bu Binti, dan sepertinya Ustadz itu mengetahui kalau sakitnya istri Sakri tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Sakit Bu? Tanya Ustadz itu. Tidak Pak Ustadz, biasa saja. Sungguh aneh, padahal Ustadz itu memijitnya dengan cara menekan. Kalau orang pada umumnya pasti agak kesakitan, namun sikap dari Bu Binti ini biasa-biasa saja. Tiba-tiba Fadil pun pulang dan masuk ke dalam kamar ibunya. Bu, minta uang, kata Fadil membentak. Namun kemudian, loh, ini kan orang yang kupalak tadi. Ngapain dia kesini? Apa dia cerita kepada orang tuaku? Gumamnya dalam hati. Kamu punya mata? Gak lihat ibumu lagi sakit? Pulang-pulang gak assalamualaikum, gak bilang apa-apa, malah langsung minta uang. Memangnya uang bisa jatuh dari langit ah? Sakri berkata jengkel kepada anaknya. Kau kalau ceramah tuh di masjid, jangan di sini. Jadi bapak kebanyakan bacot, sahut Fadil yang malah membentak ayahnya sendiri. Sabar Pak, jangan diladenin. Ustadz itu melerai cekcok mulut mereka. Siapa kau? Ikut-ikutan bicara. Pergi dari rumahku, bentak Fadil kepada si Ustadz. Nah, gak boleh bicara seperti itu. Yang sopan, kata ibunya. Namun Fadil malah pergi begitu saja masuk ke dalam kamarnya. Apakah itu anak yang ibu ceritakan? Tanya Ustadz itu sambil berkeringat. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz geraya. Apa kipas anginnya kurang besar? Kata Sakri yang menimpali. Oh, bukan begitu Pak. Namun ada awal lain di sini, sahut Ustadz itu. Lalu wajah Sakri dan istrinya pun bertatapan seperti orang kebingungan. Ustadz itu lalu berkeliling ke seluruh sudut rumah dan mencari di mana hawa panas itu berasal. Namun saat melewati kamar si Fadil, Ustadz itu terkejut karena kamarnya hanya ditutup oleh korden dan tidak ada pintunya. Jadi Ustadz itu tak sengaja mengintip. Dia melihat Fadil sedang memakan bunga dan juga kemenyan. Astagfirullah. Nak, apa yang kamu lakukan? Buang bunga ini bukan makanan manusia. Ustadz itu pun masuk dan secepatnya menamik barang tersebut dengan kedua tangannya. Hah? Fadil tiba-tiba menggeram dan matanya pun melotot merah kepada Ustadz itu. Ketika itu orang tua Fadil pun akhirnya datang. Mereka kaget juga terkejut dengan kelakuan anaknya. Siapa kamu? Saya tahu kamu sudah bukan Fadil lagi, tanya Ustadz itu. Kamu jangan berani-berani menggangguku dan mencampuri urusanku, kata Fadil yang kerasukan. Itu adalah tugasku untuk membantu sesama umat muslim, balas sang Ustadz. Aku tak peduli dengan ceramahmu itu. Hanyalah kau orang yang berpura-pura suci. Hanyalah kau dari rumah ini, atau tubuhmu akan kumakan, ucap Fadil kepada sang Ustadz. Ya Allah Fadil, ada apa denganmu nak? Ibunya menyaut disertai dengan isakan tangisnya. Maaf Bu, ini sudah bukan Fadil lagi, balas sang Ustadz. Lalu kedua orang tua Fadil pun merasa bingung. Kenapa kamu datang kemari? Kenapa kamu mengganggu dan apa salahnya? Tanya sang Ustadz kepada si Fadil yang sedang kerasukan. Dia, ucap Fadil sambil menunjuk ibunya. Dialah alasanku datang kemari. Manusia-manusia biadab yang telah melenyapkanku sebelum aku bisa melihat dunia ini. Dan anak ini dibiarkan hidup dipuji-puji semua orang akan kebaikan yang telah dia lakukan. Aku iri padanya. Aku tak suka mengapa mereka berdua tega merenggut nyawaku. Fadil yang kala itu menjelaskan tiba-tiba menjadi menangis. Apa maksudmu sebenarnya? Jelas Ustadz itu lagi. Aku ini adalah anak dari mereka. Mereka telah membunuhku sebelum aku dilahirkan. Ustadz itu pun terkejut, begitupun dengan kedua orang tuanya. Astagfirullahaladzim, apakah benar seperti itu Bu? Tanya sang Ustadz kepada Sakri dan juga istrinya. Benar Pak Ustadz, jawab Sakri dengan terbata-bata.
Aku digugurkan karena aku anak yang tidak sah. Walaupun begitu, aku adalah darah dagingmu. Mengapa kau tega membunuhku? Mengapa? Mengapa kau tak membiarkanku hidup dalam rahimmu? Tanya arwah bayi itu kepada kedua orang tuanya. Dan seketika keduanya pun tak bisa menjawab dan Pak Ustadz pun ikut menangis mendengar penjelasan arwah tersebut. Maafkan ibu nak, ini semua salah ibu. Ibunya menangis sambil memegangi tangan Fadil. Maaf katamu, setidaknya jikalau memang aku sudah mati, kau bisa menguburku secara layak. Namun ternyata tidak. Kau membiarkanku jatuh ke selokan sampai bangkaiku membusuk dimakan belatung, hingga tak ada badanku yang tersisa, katanya pada ibunya. Sontak saja Sakri pun kaget mengapa arwah bayinya berkata seperti itu pada ibunya. Padahal dia yakin bahwa istrinya dulu sudah menguburkannya secara layak. Apa maksudnya ini, Bu? Tanya Sakri. Maafkan aku, Pak. Aku tak sengaja menjatuhkannya di selokan. Namun aku sudah mencarinya, tapi aku tak menemukannya, Pak. Ucap istrinya sambil bersimpuh di kaki sang suami. Aku ingin hidup di badan anak ini sebagai manusia. Aku juga ingin merasakan yang namanya kehidupan, sahut arwah itu kepada semuanya. Tidak bisa, nak. Maafkanlah kedua orang tuamu. Dunia kita sudah berbeda. Kasihanilah adikmu yang tidak tahu apa-apa, kata sang ustadz itu lalu mendekatinya. Tidak, inilah yang pantas mereka dapatkan. Bahkan ini pun tidak sebanding dengan mereka yang sudah tega melenyapkan bayi yang tidak berdosa. Asal kau tahu, setiap malam aku selalu mengambil kekuatan ibuku hingga dia menjadi lemah tidak berdaya, ujar sosok itu. Astagfirullahaladzim. Lalu ustadz itu pun mencoba membacakan doa agar arwah itu menjadi tenang dan meninggalkan tubuh si Fadil. Panas. Aku takkan meninggalkan badan anak ini, teriak si Fadil yang merasa kepanasan. Sang ustadz pun masih terus mengumandangkan ayat suci Al-Quran tanpa mendengarkan rengekan arwah itu. Cukup. Baiklah, aku tak akan mengganggu keluarga ini lagi. Namun mereka harus mendoakanku setiap hari agar arwahku bisa tenang. Jelas sosok itu yang kemudian menyerah sambil menitikkan air mata. Lalu arwah itu pun pergi meninggalkan badan Fadil dan melayang ke atas dengan keadaan tersenyum kepada sang ustadz. Terima kasih sudah menolongku, katanya kepada sang ustadz lalu pergi ditelan cahaya putih. Fadil pun kemudian pingsan dan langsung dibawa oleh Sakri menuju ke kamarnya. Ustadz itu lalu menghampiri ibu Fadil. Bu, jangan pernah lagi melakukan hal di luar nalar kita. Apa yang telah kalian berdua lakukan adalah sebuah dosa yang sangat besar. Segeralah memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kalian, pesan sang ustadz kepada mereka berdua. Iya Pak Ustadz, saya benar-benar menyesal. Sudahlah, itu sudah masa lalu kalian. Namun jangan diulangi kembali. Kirimlah doa kepada anakku setiap hari agar dia tidak mengganggu kehidupanmu lagi, tutur sang ustadz kepada mereka. Baiklah Pak Ustadz, saya senantiasa akan selalu mengirimkan doa untuknya setiap saat dan setiap waktu. Baiklah Bu, kalau begitu tugas saya di sini sudah selesai. Semoga dari kejadian ini kalian bisa mengambil hikmahnya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum, tutur sang ustadz lalu berlalu dan berpamitan pulang dari rumah mereka. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas segala pertolongannya. Waalaikumsalam, sahut Bu Binti. Dan singkat cerita, semenjak kejadian itu, arwah anak pertamanya pun tak pernah mengganggu keluarga itu lagi. Sampai akhirnya, Ibu Fadil pun mengandung kembali, yaitu adiknya si Fadil, yang kelak akan dinamakan Muhammad Diki Al-Farisi. Dan ketika usia Diki menginjak 5 tahun, ibunya pun meninggal dunia karena terkena kanker payudara yang dideritanya. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih kepada Kak Naila Nur Fajriya Ramadhani yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan perlu kalian ketahui bahwa cerita ini berasal dari sebuah kisah nyata yang tentunya namanya sudah disamarkan.
Sekali lagi Mang Ripan ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di cerita menarik berikutnya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.